warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Astuti dengan NIM 41122045. Tujuan dari video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Hesti Putri Setianingsih, SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam strategi dalam pembelajaran yang dapat dilakukan saat pembelajaran oleh seorang pendidik. Jadi yang pertama itu strategi pembelajaran ekspositori atau biasa disingkat dengan SPE. Kemudian yang kedua strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Dan yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang keempat strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Dan yang kelima strategi pembelajaran kooperatif atau biasa disingkat dengan SPK. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran konstektual atau CTL. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran afektif atau SPA. Nah, yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Mari kita bahas apa sih strategi ekspositori. Jadi, strategi ekspositori yaitu proses penyampaian materi secara verbal dari guru pada siswa yang bertujuan agar pembelajaran lebih optimal. Jadi metode yang digunakan yaitu menggunakan metode ceramah, menggunakan metode demonstrasi, dan juga metode sosiodrama. Jadi kelebihan metode ekspositori yaitu guru bisa mengontrol keluasan materi pembelajaran. Jadi efektif apabila materi yang diberikan guru cukup. Kemudian siswa juga dapat melihat atau mengobservasi langsung pelaksanaan demonstrasi. Nah, kekurangannya yaitu hanya dapat dimiliki oleh siswa yang hanya memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Jadi strategi ini itu tidak dapat melayani setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, maupun perbedaan minat bakatnya. Berikutnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Jadi, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Strategi ini menggunakan metode diskusi, tanya jawab, resitasi, dan juga metode eksperimen. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau biasa disingkat dengan SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapkan. Jadi, siswa tidak hanya mendengar, mencatat, dan menghafal, tetapi siswa harus berpikir secara komunikatif. Nah, yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau disingkat dengan SPK. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, sistem penilaian yang dilakukan dalam strategi ini yaitu penilaian terhadap kelompok. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran konstektual atau Contextual Teaching Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Komponen utama pembelajaran produktif dalam CTL yaitu yang pertama itu konstruktivisme, kemudian bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry,
kemudian masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, dan authentic assessment. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran afektif, yang mana strategi ini tuh berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur. Oleh karena itu, menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Strategi ini pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau problematik. Sedikit kesimpulan dari saya bahwa salah satu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran adalah untuk memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu artinya, jika dalam pembelajaran tidak menggunakan strategi pembelajaran, ada kemungkinan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sulit untuk dicapai. Sekian, itulah sedikit materi yang telah saya paparkan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Mohon maaf jika dalam video saya banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, dan kesalahan datangnya dari setan. Kita hanyalah korban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.